Oke, selamat malam semuanya. Ini sudah malam ya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat datang di live ngobrol santai komunitas literasi Lamandau. Senang sekali pada hari ini saya Mahiang bisa bergabung menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Malam ini merupakan malam yang spesial. Bukan karena ini malam Rabu, bukan. Ada apa dan malam Rabu? Tidak ada apa-apa dan malam Rabu. Cuman kita itu spesial malam ini karena kita akan ditemani oleh teman kita, Kak Maria Marpaung. Ya, Kak Maria Marpaung ini merupakan nanti deh ya. Jadi hari ini malam ini tema komunitas literasi Lamandau kita temanya Ia Muda yang Berkarya dari Lamandau untuk Dunia. Oke, selamat malam Kak Maria. Selamat malam Kak Mahiang dan juga teman-teman komunitas literasi Lamandau yang bergabung di live Zoom malam hari ini. Oke, bentar dulu Kak. Ya, Kak Maria mau tanya nih. Kak Maria ini kita tanya-tanya dulu ya. Kan kata orang kan kita punya ini nih, punya apa? Kita punya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenal nih siapa sih Kak Maria ini? Kok Kak Maria bisa gitu ya dipanggil? Enggak. Kak Maria, boleh tahu nggak keseharian Kak Maria? Kak Maria ini kerja di mana? Atau mungkin mahasiswi? Atau mungkin masih SMA atau gimana ini? Nah, masih muda banget nih mukanya nih. Ya, oke. Sebelumnya perkenalan singkat dulu ya Kak Mahiang. Jadi saya atau aku ya, biar tidak terlalu formal. Boleh, Untuk, ya. aman-aman Kak. Oke, untuk saat ini aku bekerja di Palangkaraya di SD Bina Cipta Utama. Yang kesehariannya ngajar anak-anak SD sebagai wali kelas. Dan kalau ditanya kenapa nih bisa jadi narasumber ikut bergabung sharing-sharing sama teman-teman komunitas literasi Lamandau, karena di tahun ini kemarin dapat kesempatan untuk ikut program namanya Euroweek program di Polandia gitu. Kalau untuk kesibukannya karena udah selesai programnya jadi sudah kembali menjadi guru, sudah kembali banyak berinteraksi dengan pekerjaan di sekolah, anak-anak, kurikulum, begitu. Ini kakak nggak guru SD ya, elementary school ya kak, di Bina Citra Utama. Itu di Betul, mana Kak. kak? Itu letaknya di Palangkaraya. Oh di Tapi, Palangkaraya. tuh, fun fact-nya adalah saya SMP dan SMA-nya di Lamandau. Jadi, senang rasanya bisa berbagi sama teman-teman komunitas literasi Lamandau karena eh, dulu saya sekolahnya di SMP 1 Nangabuli, lalu lanjut ke SMA Negeri 1 Buli. Jadi sebuah kebanggaan juga nih bisa bergabung di sini, sharing-sharing sama teman-teman muda-mudi, anak-anak Lamandau, supaya semoga bisa menjadi inspirasi. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat anak-anak muda lain. Gitu. Wow, keren banget ya kak ya. Em, nah kak, em, jadi kemarin itu kan di profil kita itu kan kakak juga sebenarnya sih ada ya teman-temannya Kak Maria ini banyak juga loh prestasinya. Jadi prestasinya ada berbagai macam. Sempat saya penasaran kak, penasaran sekali dengan yang konferensi internasional ELT itu yang mengadakan siapa, tahun berapa, kok bisa di situ kak? Oke, baik untuk International Conference sendiri itu adalah agenda tahunan IAIN, sekarang sudah menjadi Universitas Islam Palangka, UIN. Tapi pada saat saya mengikuti International Conference ini itu masih IAIN. Jadi agenda tahunan ini memanggil seluruh mahasiswa, mahasiswi yang bisa ikut dalam konferensi membagikan hasil tesis atau penelitiannya untuk dijadikan jurnal yang bisa dipublikasikan. Terus kenapa bisa ikut? Karena kemarin kebetulan temanya tesis saya itu karena tesis diajakin dosen. Karena kemarin tesisnya berhubungan dengan teknologi, bagaimana kita mengajar bahasa Inggris karena saya adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris.
Jadi pada saat itu tema dari International Conference ini adalah tentang bagaimana teknologi atau peran teknologi dalam mengajarkan bahasa Inggris. Dan itu relate dengan tesis saya, sehingga dosen saya meminta saya untuk ikut bergabung menjadi salah satu speaker, menjadi salah satu narasumber berdasarkan tesis yang saya buat atau berdasarkan penelitian yang saya punya. Jadi kalau boleh sharing, kemarin tesis saya ketika lulus itu adalah tentang peran Google Translate di kelas bagi anak-anak dalam mengerjakan penerjemahan. Karena pada saat itu pun kita sering sekali menggunakan Google Translate sebagai media kalau kita mengerjakan tugas atau kalau kita ingin cari tahu sesuatu itu kita biasanya pakainya Google Translate gitu. Cara cepatnya. Jadi penelitian saya mengarahnya kepada peran Google Translate itu sendiri, apakah cukup efektif, kekurangannya, kelebihannya apa. Sehingga dari International Conference ini tertarik dengan tesis saya dan saya bisa bergabung ikut berpartisipasi menjadi salah satu speaker di International Conference itu. Wow, keren sekali ya Kak ya. Loh, berarti Kakak kemarin oh, berarti apa? Mengambil tesis, berarti Kakak S2-nya berarti tentang teknologi. S1, S1. Oh, oh Iya, oke. Oke. Tes. Oh ya, karena bahasa Inggris skripsi ya, bahasa Indonesianya. iya, betul. Kalau di Apa bahasa salah? Inggris kan dia tesis ya, tapi kalau di bahasa Ya, Indonesia kan dia iya, iya. saya Oke. fokusnya di bahasa Inggrisnya. Jadi ya, Oh, keren-keren loh Kak. iya betul. Jadi menjadi jalan untuk berpartisipasi gitu. Jadi karena diajak dosen dan kebetulan sesuai dengan tema yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara, jadi saya bergabung menjadi salah satu speaker. Kak, nanya deh, lanjut lagi terus dari situ kan berangkat dari itu segala macam, terus kakak juga sebelum kita nanti ke Euroweek ya, kan pasti banyak teman-teman yang mau tentang Euroweek. Nah, saya mau tanya lagi, kalau misalnya kakak itu kemarin memang suka anak-anak atau kenapa kok bisa jadi kerjanya di BCU itu gimana ceritanya? Kalau mau berbagi Oh, nih, betul. Oke. kok dari Kalamandau Kalau gitu kan, kok malah dari dari S1 tetap di Malang Kak? ya, oke. Dari pertanyaannya yang menarik itu adalah apakah suka anak-anak gitu ya. Kalau dibilang apakah suka anak-anak jadi bekerjanya menjadi guru SD, itu saya rasa tidak ya. Jadi pada dasarnya itu adalah ketika saya kuliah, saya ada kesempatan bekerja part-time di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di Palangka. Itu saat saya semester 2. Awalnya untuk menambah uang jajan, saya ikut part-time menjadi salah satu tutor bahasa Inggris. Pada saat itu masih belum mengenal dunia pendidikan anak-anak atau suka anak-anak, belum. Tetapi ketika saya mulai menjadi tutor di lembaga kursus ini, saya diberikan wadah untuk mengenal anak-anak gitu. Jadi saya tidak hanya fokus menyampaikan pembelajaran bahasa Inggrisnya, tapi pada saat itu saya dikenalkan bahwa oh ternyata setiap anak-anak ini karakternya beda-beda. Saya diperhadapkan bahwa oh ternyata mengajar itu yang susah bukan menyiapkan materinya, tetapi ketika kita menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter, kelebihan dan keterbatasannya dalam menerima materi. Dan ketika saya dihadapkan dengan tantangan itu, ternyata saya menyukai atau saya ternyata enjoy ya melihat anak-anak dengan segala perbedaan karakternya, dengan anak-anak perbedaan tingkat menyerap materinya. Ternyata saya senang diperhadapkan dengan anak-anak begitu. Jadi semenjak saat itu saya merasa bahwa ternyata saya punya passion terpendam yaitu mengajar anak-anak. Sebelumnya saya tidak merasa bahwa mengajar anak-anak itu adalah hal yang menyenangkan, tidak. Tapi saya uh, mulai merasakan bonding, chemistry. Ngajarin anak-anak itu ternyata seru ya, meskipun memang tidak selalu dapat feedback positif dari anak-anak, tapi ternyata meskipun banyak tantangannya, saya tetap senang gitu. Jadi setelah saya lulus dengan berbekal pengalaman di lembaga kursus bahasa Inggris tersebut, saya jadi semakin lebih percaya diri untuk uh, me, meneruskan apa yang sudah saya punya di lembaga kursus itu, meneruskan passion saya untuk mengajar anak-anak. Jadi
ketika saya ditawari menjadi guru di SD, saya tidak merasa itu adalah hal yang sulit atau hal yang besar atau hal yang saya takutkan atau oh, khawatirnya gimana ya sama anak. Justru saya senang gitu. Itu asal asal mulanya saya bisa menjadi guru SD. Jadi saya langsung kirimkan lamaran ya, mengajar di awalnya justru di guru TK dulu Kak. Jadi di BCU itu saya menjadi guru TK 1 tahun setengah. Setelah itu saya break, eh, tidak melanjutkan jadi guru TK karena di guru TK saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya sedikit stuck gitu, begitu. Jadi Mm-mm. ya, jadi saya berhenti dulu di TK dan ternyata pihak BCU memanggil saya untuk menjadi guru SD karena merasa oh sepertinya ibu ini chemistry-nya, bondingnya sama anak-anak ini cocok. Jadi saya ditarik menjadi guru SD dan sampai saat ini saya di SD mengajar sebagai guru SD. Dan uh, ya saya rasa berkecimpung di dunia anak itu adalah sebuah proses ya, bukan suatu hal yang saya suka dan saya selami, tapi suatu hal yang sudah saya selami dan ternyata saya suka gitu sampai Mm. sekarang. Wow, asik sekali ya, keren sekali loh Kak. Jadi memang berawal dari ini ya. Dan memang memang seperti ya, kadang juga jalan hidup kan seringnya kayak gitu kan. Dari Ya, hal yang awal nyemplung dulu gitu kan. Kita nyemplung dulu, ternyata cocok. Oh, ternyata ya kita suka. dan belum tentu juga yang memang kita cari-cari dari awal itu belum tentu memang jodohnya kita ke dalam hal ini pekerjaan. Iya, betul. Keren, keren, keren. Oh ya Kak, terus dari ini tadi kan sudah nih kita ngomong tentang ya apa Inasel, kemudian juga tentang BCU. Kak, kita mau tahu nih Kak. Kalau berarti kakak ini homeroom teacher ya? Iya, betul, wali kelas. Dari pertama masuk di SD sampai saat ini, puji Tuhan selalu diberikan kepercayaan menjadi wali kelas. Di mana Oh, wali. beban bonding chemistry sama anak-anaknya itu jauh lebih banyak dibandingkan hanya guru subjek ya, atau guru mata pelajaran. Mm, 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 mm. Oke, Kak, mau tanya lagi Kak. Kalau kemarin juga kakak juga kan salah ini juga kakak juga ada jadi broadcaster radio. Nah itu radio apa kalau boleh tahu Kak? Radionya ini ketika saya tahun berapa ya, ini sudah cukup lama 2000, aduh saya cukup lah, RCA FM di Palangkaraya. Jadi eh, karena memang saya kalau dibilang sukanya apa ya, sukanya ngomong ya. Maksudnya saya tuh senang Mm, sekali dengan apa ya, dengan kemampuan bisa berbicara, sharing atau mendengarkan orang berbicara, tanya jawab itu saya memang ada ketertarikan untuk menjalani itu. Dan ketika saya resign dari guru TK, saya itu mau cari sesuatu apa sih yang bisa mengasah kemampuan saya. Dan pada saat itu teman saya ada cerita, oh radio ini ada nyari ini loh broadcaster, mau nggak join? Nah di situ saya tanpa pikir panjang lagi karena memang saya suka berbicara. Jadi kenapa tidak saya alihkan saja ke situ kegemaran saya atau juga akan mengasah apa yang saya suka gitu. Jadi sambil saya melakukan apa yang saya suka, saya juga merasa bahwa ini juga akan menambah skill berbicara saya karena saya harus berinteraksi dengan orang lain meskipun tidak tatap muka. Saya juga bisa melatih uh, kemampuan saya berbicara begitu. Jadi itu awalnya. Jadi bukan sesuatu hal yang saya cari. Kebetulan teman saya menawarkan, oh, dan saya juga merasa oh ini pas sekali dengan apa yang saya suka. Jadi ya udah saya join aja radio broadcaster. Itu sekitar 6 bulan, ya mm, sekitar enam mm. bulan dan ya gitu. Nama radionya RCA FM di RCM. Palangkaraya. Oh di Palangkaraya juga. Berarti itu sebelum jadi guru ya Kak ya? Sebelum saya jadi guru di SD. Jadi saya Mm, di follow track recordnya, jadi saya di guru TK dulu. Setelah di mm. guru TK, saya di radio broadcaster. Lalu saya break dan saya lanjut menjadi guru SD. Gimana Kak bagi waktunya? Aman aja nggak sih itu? Kebetulan BCU ketika saya sore ya, setauku ya. ya kebetulan pada saat saya menjadi radio broadcaster itu jam
on airnya adalah selalu malam. Oh, selalu malam. Oh iya, jadi Betul. sempat Jadi aja saya ya. merasa itu adalah hal quality time, tapi tetap ada ya improvement, self improvementnya sedikit gitu. Jadi daripada saya kalau misalnya malam tidak tahu atau eh, tidak merasa produktif, jadi saya alihkan waktu malam itu dari jam 7 malam sampai jam 9.30 untuk on air di RCA FM, dan itu sekitar 5 kali dalam seminggu, jadi tidak setiap hari. Gitu. Karena di Hmm, radio bukan main job, jadi lebih ke part time atau iseng-iseng, ya iseng-iseng mengisi waktu aja Kak untuk radio broadcaster ini. hmm. Oke, oke. Kak, sekarang nanya, kemarin juga kakak itu kan kemarin, jadi saya tadi sudah ada chat Kak sama Kak Feni. Jadi Kak, teman-teman kalau mau tahu Kak Feni itu adalah apa ketua Yayasan Euroweek Indonesia. Nah, beliau sebenarnya mau sekali bergabung, tapi ternyata nggak bisa bergabung karena beliau sedang sibuk ya. Em, terus apa akhirnya ya udahlah salam aja buat Maria gitu. Em, tadi sebenarnya dia mau sih gabung, cuman kebetulan ada jadwal interview. Nah, Kak mau nanya Kak, kemarin Kakak kan ini nih, kemarin Kakak sempat ke Polandia, ya kan ikut programnya Euroweek. Mau dong Kak berbagi cerita dong, gimana sih ceritanya bisa em, gabung gitu, terus apa ya, gimana pengalaman Kakak, terus apa yang Kakak rasain ketika pertama kali ke sana? Okay. Mungkin kita berangkat dari awal mulanya dulu ya Kak ya. Oke. Awal awal mula saya join Euroweek program itu adalah sebenarnya dari dulu tuh saya sudah punya keinginan buat melakukan sesuatu yang di luar Indonesia gitu. Apalagi di zaman era itu sebenarnya informasi-informasi untuk mengikuti program di luar Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya Kak. Dan pada saat itu ada iklan di sosial media namanya Euroweek program, namanya Youth Leadership Program di Polandia. Jadi sudah ada email syaratnya apa-apa aja, harus apa, melampirkan apa. Jadi saya tertarik karena di situ disebutkan bahwa ini akan berkaitan dengan anak murid, dengan students di Poland. Jadi saya baca sedikit tentang program ini. Dia menawarkan sebuah program yang akan membawa para partisipan itu untuk berhadapan dengan murid-murid di Polandia. Jadi karena saya berpikir, oh murid-murid ini sepertinya akan cocok dengan pekerjaan saya juga. Jadi sepertinya ini juga akan cocok untuk apa yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi saya bisa ikut program, benefitnya saya juga bisa bawa lagi ketika saya menyelesaikan program ini. Jadi akhirnya saya kirimkan CV, dan setelah saya kirimkan CV saya dapat interview, di interview tentang programnya seperti apa, dan dinyatakan bahwa oh oke okay, baik, kapan saya bisa untuk berangkat ke Polandia. Akhirnya saya izin dengan kepala sekolah prosedurnya bagaimana, kalau saya akan berangkat, berapa lama, dan akhirnya diizinkan, lalu saya berangkat selama 3 bulan. Kalau untuk pengalamannya di Polandia, yang paling mengejutkannya dulu mungkin ya kayak, yang paling mengejutkan adalah musim, apa suhu. Karena kebetulan Suhu saya ya. berangkat betul, karena kebetulan saya berangkat pada saat itu bulan Februari tahun ini, dan yang paling culture shock itu adalah suhunya. Karena di Indonesia, apalagi di Palangkaraya khususnya, itu seringnya kegerahan, kepanasan. Ya. Lalu itu tiba di sana, tiba di Jerman pertama kali itu sudah langsung, wah ini suhunya ekstrim dingin banget. Nggak cuma dingin, tapi Berapa ekstrim derajat dingin. itu, Kak? Masih ingat Pada berapa saat saya derajat? masih ingat, itu minus minus 2. Minus 2 dengan pakaian saya yang dari bandara itu kan winter, belum full winter outfit, yang masih jaket seadanya dengan sarung tangan.
itu menggigil sampai ke tulang. Jadi itu yang benar-benar culture shocknya di situ. Terus tiba di Polandia juga masih -1, kadang 1, bahkan sampai di tempat kediaman yang disediakan oleh program Euroweek juga, bahkan sudah masuk ke dalam ruangan hotel itu juga masih terasa dinginnya. Jadi part yang paling mengejutkan itu adalah suhu, di mana saya bisa merasakan, oh ternyata ini winter salju yang saya lihat di layar kaca aja di depan mata ya sekarang. Oh ternyata saya nggak cuma bisa lihat, sekarang saya bisa sentuh, oh saljunya tuh begini teksturnya. Oh ternyata kedinginan karena salju itu begini ya. Itu adalah part yang paling mengejutkannya. Lalu kalau pengalaman yang lain, part yang paling menyenangkannya adalah ketika saya juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan volunteer-volunteer lain, dengan para partisipan lain, karena program ini menampung banyak sekali volunteer dari berbagai negara. Jadi saya bisa berinteraksi dan berbagi pengalaman, berbagi informasi itu dengan beberapa volunteer dari negara lain, seperti saya bertemu teman-teman dari Georgia, saya bertemu teman-teman dari Ghana, dari Kenya, Zimbabwe, dari Ukraina, dan dari negara mana lagi ya, dari Latvia, bahkan beberapa negara yang baru saya dengar seperti Algeria, France, France Revolu, kayak saya lupa namanya. Jadi uh, ini sangat menyenangkan karena ketika kita yang terbiasa melihat berbagai macam orang hanya di layar kaca, sekarang kita udah bisa berinteraksi langsung dengan keanekaragaman itu sendiri gitu. Yang biasanya cuman ngobrolnya sama beda suku, kalau di Indonesia misalnya ketemu sama orang Dayak, ketemu sama orang Sunda, tiba-tiba Batak, Madura, tetapi selama saya menjalani program ini ternyata saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai belahan dunia juga, dan berbagi ilmu, berbagi informasi, dan itu sangatlah menyenangkan. Tuh, bisa bisa berbagi ilmu dengan orang-orang dari belahan dunia lain. Gitu. Lalu part yang paling saya rasa benefit atau part yang paling menguntungkan untuk saya bawa pulang adalah part dari program itu sendiri, karena ini adalah program yang memang dikemas untuk anak-anak di Polandia. Jadi saya juga bisa merasakan, saya bisa membawa peran guru saya di Indonesia ke negara lain, ke luar negeri, dan bisa menerapkan ke anak-anak di luar negeri juga. Bahkan saya berkesempatan untuk sharing banyak hal tentang Indonesia. Saya bisa sharing banyak hal tentang budaya-budaya yang membuat mereka semakin kagum tentang Indonesia. Yang mereka mungkin baru pertama kali dengar kata Indonesia, dan sekarang mereka bisa mendalami bahwa oh Indonesia itu ternyata sebegini menakjubkannya ya gitu. Saya juga bisa menunjukkan batik di hadapan ratusan anak-anak Polandia, itu juga merupakan kebanggaan bagi saya. Yang biasanya hanya kita, yang mungkin kalau bagi orang Indonesia itu batik adalah hal yang sering kita lihat atau biasa saja, tapi ternyata kebanggaan saya itu jadi double, beribu-ribu double ya, berkali lipat ketika saya pakai di depan mereka dan saya perkenalkan, oh di Indonesia tuh banyak sekali jenis batiknya. Ini adalah batik ini dari daerah ini. Pulaunya itu banyak. Kalau kamu ke Indonesia, jadi banyak hal yang bisa saya sampaikan ke anak-anak Polandia tentang Indonesia, bahkan tentang Lamandau dan tentang budayanya. Wah itu adalah hal yang menurut saya bangga ketika saya pulang ke Indonesia. Saya bisa tinggalkan jejak saya tentang Indonesia di ingatan anak-anak, itu adalah part yang paling membanggakan, paling benefit bagi saya sebagai seorang guru. Wow, oke. Terus Kak, mau nanya lagi Kak. Terus ada nggak sih Kak perbandingan, misalnya em, antusiasme siswa di luar dengan di Indonesia itu ada nggak? Em, ada bedanya nggak sih ketika mereka menerima materi dari kita, materi dari kakak? Terus kira-kira antusiasme apa? Kakak kemarin berarti pegangnya SD, atau yang SMA? Oke, kemarin selama saya mengikuti program ini, saya diberi berbagai macam murid. Jadi ada ketemu sama anak-anak SD-nya dari kelas 4 sampai kelas, mereka sebutannya itu primary, itu sampai kelas 7 itu masih kelas 8 masih Kelas 9 bahkan 8. masih primary. 8 ya, Mm-mm. 8 primary. Itu saya eh, ada bertemu mereka semua dan sesekali dikasih anak SMA juga. Kalau yang perbandingan, bukan perbandingan, tapi perbedaannya.
Perbedaan yang paling signifikan kalau dari antusias mereka dalam menerima materi itu 11-12 saja dengan anak-anak di Indonesia. Jadi Hmm. tidak yang berbeda jauh, tetapi kita juga bisa merasakan dan melihat, oh bahwa ternyata anak-anak itu packaging luarnya saja yang berbeda, tapi karakternya itu 11-12 dengan anak-anak di Indonesia. Misalnya ada karakter anak-anak yang kita lihat rasa ingin tahunya tinggi, itu kita bisa Hmm. temukan juga di sana. Ada anak-anak itu yang sangat-sangat aktif, ada anak-anak itu yang sangat sociable, dan ada juga anak-anak yang tidak tertarik sama sekali, itu ada juga Kak. Oh lucu ya. Jadi Yang kurang yang lebih aja menarik ya ternyata ya di dunia ini ya. kurang lebih aja, jadi packagingnya aja yang berbeda, tapi kalau kita dalami karakternya, sebagai seorang guru yang sudah melihat berbagai macam karakter, kita juga bisa lihat karakter anak-anak yang di Indonesia itu ternyata ada juga loh di Polandia begitu. Tapi yang paling membedakan adalah bagaimana mereka itu menjadi contoh dari sekolahnya, karena dalam satu program ini tidak hanya satu sekolah yang mengikuti. Jadi bisa digabung, bisa 2 atau sampai 3 sekolah di dipertemukan dalam satu ruangan dan ikut program Euroweek ini. Dan di situ kita melihat bahwa mereka bagaimana mereka menerima arahan dari para guru-guru, bagaimana mereka merepresentasikan sekolahnya begitu, dan bagaimana juga mereka eh, adalah anak-anak yang kalau saya bilang fleksibilitasnya sangat tinggi gitu terhadap guru-guru dan juga terhadap para volunteer begitu. Gimana Kak, semaaf nih. Kalau dari di sana sendiri, siswa-siswinya bagaimana? Apakah mereka ketika melihat wajah kakak kan beda nih, ya kan? Beda. Oh, bentuknya ini rambutnya beda, warna kulit beda. Kira-kira mereka kayak ada membedakan gitu nggak Kak? Atau oh ternyata nggak aja gitu? Eh, rasa merasa dibedakan itu ada, tapi tidak dominan. Ada Hmm, beberapa anak yang memang punya sensitivitas yang lebih tinggi terhadap orang luar ya. Misalnya seperti saya, mereka ya. ketika melihat saya, mereka sudah paham, oh ini, oh she's Asian gitu. Oh dia ini bukan orang Europe nih, perawakannya bukan bukan dari benua Eropa gitu. Dan mereka tahu, oh bahwa ini kayaknya Asia nih, orang Asia. Dan tapi beberapa anak-anak tuh memang ada yang kita rasa jaga jarak atau apa ya, ya mungkin kita merasa kayak dibedakan gitu. Tetapi tidak tidak dominan. Ada juga beberapa anak-anak yang sangat respect, bahkan sangat antusias menyambut volunteer, bukan hanya saya tapi juga volunteer dari benua lain seperti dari benua Afrika dan Hmm, hmm, hmm. teman-teman dari negara lain juga beberapa disambut dengan antusias. Apalagi kalau sudah berbicara tentang budaya, mungkin pada pertemuan pertama, karena diperlukan sekitar 3 hari untuk satu sesi atau satu Euroweek, itu diberi waktu 3 hari untuk bertemu dan beraktivitas dengan anak-anak. Hari pertama mungkin akan terasa masih ada sekat nih, masih ada uh, boundaries gitu. Tetapi ketika kita ceritakan kita dari mana, lalu ketika kita sharing tentang budaya, mereka menjadi lebih open dan menjadi lebih respect tentang bagaimana mereka melihat orang lain atau orang luar gitu. Oke, oke. Kak, kalau ini, nah, gimana Kak dengan makanannya? Nah, inilah orang Indonesia kan biasanya makan nasi ya. Nah, itu Ya, gimana Kak? kalau tentang makanan, jujur Kak, hal yang paling saya rindukan selama saya tinggal di sana adalah makanan. Kenapa? Karena makanan di sana itu tidak sebumbu makanan kita di Indonesia begitu. Jadi di Indonesia kita terbiasa makan nasi dengan berbagai macam lauk dan bumbu yang medok ya, bumbu yang kental. Tapi di sana kita disuguhkannya ya ayam dengan kentang, kita suguhkannya pagi-pagi disediakan roti dan sosis, keju, spaghetti. Kalau untuk saya pribadi saya masih bisa makan, tapi kalau bisa memilih, saya sangat lebih suka, jauh lebih suka dengan makanan atau masakan Indonesia. Hal yang paling berat saya lalui adalah makanan itu sendiri, Kak.
Di Polandia, mereka makanan khasnya adalah pierogi namanya. Ya, Dan ini juga menjadi oke. salah satu makanan tuh, menjadi salah satu makanan yang sering disuguhkan selama program. Untuk pertama kali makan oke, tapi untuk sesuatu yang saya makan sering, saya lebih lebih mending disuruh milih makan nasi goreng sering-sering dibandingkan pierogi atau ayam lalapan, disuruh makan sering-sering ayam lalapan, pecel itu kayaknya masih oke dibandingkan pierogi yang sering-sering. Lidahnya Indonesia banget ya kak ya. Jadi masih yang lalapan. 1 bulan pertama itu masih oke, tapi 1 bulan selebihnya ketika saya ada kesempatan bisa menyiapkan makanan saya sendiri, saya belanja beras, saya belanja telur, belanja beberapa bumbu untuk bikin nasi goreng atau masak apa yang saya mau, itu saya lakukan. Jadi ada beberapa momen saya itu punya waktu luang, jadi saya pergunakan untuk masak sendiri gitu supaya bisa, oh ini nasi goreng rasanya gitu. Karena terlalu kangen sama nasi kak, di sana jarang disuguhkan nasi, Tapi di sana ada jadi nasi kan? ada betul beras ada, tapi Maksudnya, untuk makan sebagai mm, makanan orang-orang di sana. nasinya nasi manis atau nasi asin dari sana itu gimana kak nasi orang sana? Ya, saya pernah disuguhkan sama mereka makanannya nasinya manis. Jadi ini nasinya dicampur apel Apa? dengan, saya tidak tahu lagi itu campurannya apa, seperti kasih cinnamon juga, Kiraman kayu manis kak. ya kayu manis. Itu saya makan satu suap aja, di situ saya nggak makan. Kayak saya merasa kayak kenapa nasi dijadikan nasi manis gitu tuh. Aduh ini seharusnya nggak ini, better nasi uduk gitu. Indonesia nasi uduk ya di sana nasinya manis ya kayak pakai apel, pakai pakai apa kayu manis juga. Dan mungkin bagi mereka itu adalah hal yang biasa aja, normal, enak, dan bahkan enak gitu. Tapi bagi lidah yang terlalu Indonesia ini, itu saya makan satu sendok nyoba, aduh nggak, ini benar nggak bisa ditoleransi nih sama lidah Indonesia. Terlalu terlalu jauh gitu rasanya. Nasi ketemu apel, aduh nggak, tidak bisa dideskripsikan tidak enaknya gitu loh. Gitu. Astaga ya ampun. Saya bisa membayangkan sih Kak. Nasi kan udah manis ya. Campur apel manis, campur Saya juga kan cinnamon itu kayu gimana manis gitu rasanya. gitu. Oke, Kak, itu kan makanan. Terus kalau ini, nah di sana itu kan setahu kita kan Eropa ininya bagus ya Kak ya. Apa infrastrukturnya ya kan. Maksudnya Ya, Kakak di sana tuh pakai apa ke sana kemarinya Kak? Pakai kendaraan, ada taksi atau ada tram, metro atau apa gitu Kakak jalan kaki di sana Kak. oke. Kalau di Polandia, untuk keseharian selama program, kebetulan karena saya ditempatkan di kota yang ya bisa dibilang seperti pedesaannya Poland ya, seperti tempat healingnya orang-orang Poland. Jadi untuk transportasi yang disediakan pada di tempat itu tidak seramai yang ada di kota. Jadi saya keseharian itu kalau mau belanja ke sana kemari itu jalan kaki. Ini juga Hmm. experience yang menurut saya awalnya saya sering menggerutu ya, karena di Indonesia kan kemana-mana tuh naik motor ya kayak, bahkan warung di depan aja itu naik motor gitu. Ke warung di Indonesia, ke warung naik motor ya Kak ya. Tuh yang biasa kemana-mana tinggal ngeng sampai pulang gitu. Tapi selama ditempatkan di Jusniki, ini lokasi saya selama program, tidak ada motor, juga tidak ada angkot, tidak ada becak dan bajai, jadi kemana-mana memang harus jalan kaki, dan memang menjadi salah satu habit dan budaya orang-orang Iya. sekitar juga untuk kemana-mana jalan kaki gitu. Tapi kalau kita mau ke kota besarnya, seperti ada Wrocław, ada Kraków, mereka ada tram, ada bus yang 24 jam standby. Itu yang bisa kita akses ke sana kemari kalau kita mau uh, ke tujuan yang satu dan tujuan lain, itu sangat sangat mudah dan sangat efisien. Untuk harga juga masih terjangkau, masih affordable. Dan cara pembayarannya juga saya cukup kaget karena tidak ada kondekturnya, maksudnya tidak ada orang yang nungguin di dalam bus atau tram itu. Jadi kita bayarnya mandiri Pakai kartu dan ya. iya pakai kartu. Jadi kita naik, kita bayar, duduk sampai begitu.
Saya Ya. tidak bisa bayangkan apakah ini bisa dipakai di Indonesia. Apakah kalau ini diterapkan, saya jadi berpikir kalau ini diterapkan di Indonesia, orang Indonesia naik bayar turun atau naik turun gitu ya. Maksudnya Nggak, kan, masalahnya gini, Kak. Masalahnya gini. Kalau itu ada diterapkan di Indonesia, orang Indonesia bayar apa enggak? iya betul. Itu juga yang saya pikirkan. Apakah mereka naik bayar turun atau naik lalu turun gitu. Jadi Iya kan? bayarnya karena tidak ada yang menjaga sama sekali, tidak ada yang menagih begitu. Berarti orangnya Iya, jujur-jujur ya, Kak ya? itu juga yang menjadi salah satu hal yang saya kagum ya dengan cara kerja, dengan karakter orang-orang di sana, dengan budaya mereka kesana kemari jalan, dengan sistem transportasi yang semuanya sudah self service, tidak perlu dilayan-layani, begitu. Itu juga merupakan salah satu ciri. Oh, berarti mereka ini semua bisa dipercaya ya. Mereka tuh nggak takut penumpang itu naik dan nggak bayar karena memang tidak ada sama sekali yang nagih kak. Jadi cuma ada supir, sudah tidak ada sama sekali yang memantau bayar atau tidaknya. Jadi kita sudah tinggal self Hmm. service aja. Bahkan di tempat-tempat makan juga kak, mereka itu tidak ada yang namanya waitress. Kalau seperti kita ada yang datang antar menu, antar makanan, terus ngambil makanan kita kalau udah selesai. Tapi kalau di sana kita tuh benar-benar self service. Kita datang, kita pesan, nanti kita ambil makanan sendiri. Lalu nanti Hmm. kalau udah selesai makan, piring kotor kita ini harus kita antarkan sendiri juga ke tempat yang sudah mereka sediakan. Jadi tidak ada Wow. tuh waitress-waitress yang lalu lalang ngangkat-ngangkat piring kotor, ngelap-ngelap. Jadi semuanya itu saya Self rasa service indah banget ya. banget. Bahkan di supermarket pun mereka menyediakan ada beberapa mesin untuk kita bisa bayar sendiri. Jadi tidak perlu antri panjang. Kalaupun kita antri untuk bayar di kasir, memang ada kasirnya. Itu kita juga masukin barangnya sendiri, Kak. Jadi mereka hanya tap, tap, tap gitu. Jadi tanggung jawab kita yang memasukkan barang belanjaan kita ke plastik atau ke tote bag. Jadi kita bayar, kita masukkan, lalu kita pulang. Berbeda dengan Hmm. di yang sangat-sangat penuh dengan pelayanan ya. Semuanya itu Iya. harus dilayani dengan sangat ya dengan sangat-sangat begitu. Tapi kalau di sana saya merasa bahwa oh self service di negara luar di negara Eropa itu sangat tinggi begitu. Kalau di sana pernah makan ini nggak, Kak, di restoran Asia gitu, Kak? Karena betul karena tadi saya sering ngeluh, saya bilang kan saya ngeluh dengan makanan yang kurang ya. Jadi setiap saya ada libur dari program itu saya selalu cari makanan Asia dan seringnya dapatnya Vietnam restoran. Saya pernah dapat sekali restoran Indonesia itu di Krakow. Saya coba nasi gorengnya dan untuk pertama kali saya bisa ngobrol bahasa Indonesia di tempat itu karena yang punya juga bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Wah itu rasa senengnya, wow seneng banget gitu. Nah, biasanya kan ngomongnya Inggris, 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 Inggris Iya, terus iya, selama iya. program. Lalu ada jeda, oh akhirnya bisa ketemu orang Indonesia juga nih, terus ngomong bahasa Indonesia, terus bisa makan makanan Indonesia gitu. Saya pernah, tapi untuk makan Indonesian restaurant sendiri tidak sebanyak Vietnam restoran. Kalau di Polandia lebih banyak atau lebih menjamur makanan Vietnam atau makanan Taiwan. Gitu. Kalau Oh. untuk makanan itu, Mhm. untuk makanan Indonesia sendiri masih sangat-sangat jarang atau susah ditemukan. Berarti kemarin itu apa, Kak? Yang punya yang orang apa? Orang Bali, orang Jawa, atau orang mana itu yang punya rumah Oh, makan itu? saya rasa dari tempatnya itu Jawa sekali. Memang kami tidak banyak ngobrol, tapi dari logatnya itu sepertinya Jawa. Dan dari tempat atau dekorasi tempat makan yang saya punya namanya yang saya datangin namanya Keladi, Keladi Indonesian Restaurant. Oh, Kladi. Iya, iya, iya. Saya tahu itu Kladi. Di Krakow itu ya, Kladi. Itu saya datang ke Krakow, langsung cari di map, Kak. Makanan Asia, Indonesian Restaurant. Wah, ada nih Keladi. Saya kejar pokoknya harus harus ke sini gitu. Saking kangennya sama makanan Indonesia. Dan puji Tuhan ketemu gitu di Krakow. Dan seperti itu orang Jawa karena Hmm. dekorasi tempatnya itu sangat Jawa. Bahkan lagunya juga lagu-lagu Jawa, Lagu-lagu siapa? tembang-tembang. Iya, Kak, nanya, Kak. Itu kalau dirupiahin makanan Kakak tuh jumlahnya berapa itu? ini nasi goreng termahal yang pernah saya makan jujur Kak. Kalau dirupiahin ini 250.000. Itu apa? Sudah sama minuman? Belum. Belum. Cuman makanan Belum. aja.
Makanannya tadi makanan apa? aja. Nasi goreng apa ya, nasi goreng Nusantara saya rasa. Itu aja. Cuma nasi goreng 250.000. Betul. Ya ampun. Bayar mata uang Polandia sekitar 50 sekian zloty. 55 zloty saya rasa. Ya, Gitu. ya kalau iya benar Kak, 250.000 kan sekarang kan nyaris 5.000 kan rupiah kan. Sudah empat ribu Ya, delapan ratus saya lihat tadi di ini di ya oh. ampun, mahal Iya, sekali ya. makanannya itu rata-rata 45 zloty paling murah. Berbaik. Makan cemilan itu 45 zloty, terus makanan berat 50 sampai 55 zloty. Kalau kita rupiahkan ya sekitar 200.000 ke atas untuk Wah, satu, mahal banget ya. ya betul. Nasi goreng, Minumnya apa jadi Kak di sana Kak? saya makan ini nasi goreng termahal yang pernah saya makan. Nah, minumnya saya tidak pesan minum pada saat itu. Teman saya pesan soto, saya pesannya saya tidak pesan karena saya udah bawa tumbler air putih. Pas itu Mm-mm. minumnya karena saya budgetnya juga sambil memetakan budget yang saya punya. Nanti kalau kebanyakan di restoran ini saya nggak bisa jajan yang lain. Jadi pada saat itu saya makannya pesannya makanan aja. Tuh. Sama teman saya juga ada pesan soto. Itu juga Mm-mm. sotonya Indonesian Indonesia banget rasanya. Orangnya Kalau teman minum temannya orang Indonesia juga itu Kak. pada saat itu saya pergi sama orang Kolombia, sama volunteer dari program ini. Jadi saya ajak, ayo kamu cobain makanan Indonesia, mau nggak? Oh iya boleh boleh. Dan ternyata suka banget. Teman saya yang dari Kolombia ini ternyata sangat-sangat menyukai makanan ini kayak ini enak banget. Gitu. Ini namanya soto kalau di Indonesia. Oh iya ini enak banget sampai habis. Kayak gitu. Dan saya juga turut senang karena saya awalnya ragu kan takut ngajak makan orang lain tapi takut nggak cocok rasanya dan ternyata suka juga gitu. Hebat ya, orang Polandia bisa suka soto ya. Salut loh. Karena sebenarnya masakan Indonesia itu memang sangat saya rasa sangat flavorful ya. Jadi layak untuk disukai oleh banyak lidah sepertinya. Mungkin kalau orang Polandia belum terbiasa aja untuk Hmm. mencoba masakan-masakan Indonesia. Kak, tapi kalau itu pakainya lontong atau pakai nasi itu Kak? Kalau sotonya pakai lontong, Oh lontong. soto Oh yang pakai lontong, eh, ya pakai lontong dengan hebat. bihun, dengan ada kerupuk juga. Wow, luar biasa. Berarti em, apa namanya? Sebentar Kak. Kalau ini sebentar kan tadi Kakak bawanya air minum ya, bawa tumbler. Terus itu kalau ngisinya di mana Kak? Ada tempat Ini ngisi saya gitu buat airnya? di hotel. Saya udah langsung isi di hotel. Jadi saya bawa dan untungnya pada saat itu memang belum habis. Jadi saya sampai di hotel juga pas aja. Tapi kalaupun habis di sana kan keran banyak di beberapa tempat itu kerannya drinkable. Jadi dia bisa diminum. Jadi Oh, air kalau untuk keran jadi minumnya. bahkan di taman-taman jadi saya juga belajar bahwa ternyata kalau di Eropa itu mereka sangat ramah taman ya. Taman yang memang dipakai untuk duduk-duduk, merenung, disediakan banyak sekali kursi begitu. Jadi bukan hanya taman yang eh, apa ya sebagai dekorasi jalan aja enggak, tapi memang benar-benar taman yang bisa dipakai untuk santai, untuk jalan, untuk Hmm. merenung dan disediakan air mancur yang bisa diminum. Jadi ada patung terus bisa mengeluarkan air dan airnya itu bisa diminum. Wow, asik ya Kak ya. Kalau di Indonesia minum air keran tuh sakit perut ya Kak ya. Oh, masak dulu, dibawa terus dimasak dulu. Mantap, Kalau di mantap. sana semua air bisa diminum. Semua air bisa diminum. Patut dicoba juga tuh, bagus juga buat Indonesia ya. Harusnya kalau kita, tapi kalau di Indonesia kalau kita air kerannya bisa diminum, kira-kira bakal ini nggak Kak ya? Bakal kita hargain nggak airnya? Tanya kalau berarti kan mereka sangat menghargai air banget ya. Ya, betul. Dan mungkin sistem ada sistem eh,
pemfilteran air yang di sana yang mungkin Ya. dia let's say lebih, makanya bisa diminum, sedangkan kalau di sini kita kan masih khawatir ya karena mungkin belum sistemnya belum sejernih atau belum bisa dibuat menjadi air yang layak minum gitu. Hmm. Ini bisnis Oh, air galon ngaruh nih Kak kalau air keran bisa diminum. Orang yang jual air galon juga itu jadi kebingungan ya. Kalau di nggak, sana kan tapi tidak ada. nggak ada yang jual galon. Tapi nggak geli gitu kan minum air kayak air mentah gitu ya. Bahasa kita kan air mentah ya. Nggak geli gitu Ya, minum. awalnya saya itu ragu Kak, kayak aduh ini beneran bisa diminum nggak ya? Tapi karena teman-teman volunteer saya itu minum dengan santai dan mereka juga tidak Mm-mm. ada apa kenapa, dan semua orang juga melakukan itu, jadi saya percaya aja dengan apa yang sudah ada di situ. Oh kalau misalnya mereka melakukan ini mereka baik-baik saja, kenapa aku harus takut gitu. Jadi ya udah, oke, ngelawan ketakutan itu sendiri, akhirnya terbiasa sendiri kalau lihat keran untuk minum minum. Dan dari segi rasa pun memang tidak ada ada rasa yang bikin khawatir, memang seperti air aja. Oke, Kak, kalau ini, oh ya, sambil aku sapa teman-teman juga, buat teman-teman yang ada di TikTok dan di Instagram, kalau mau bertanya terkait kegiatan-kegiatan Kamaria, dalam hal ini juga mau tanya tentang Euroweek dan segala macam, silahkan boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Em, Nanti sambil kita bagikan buat yang di bagian di Zoom juga ada Oma Akmal. Terima kasih sudah bergabung. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Kak lanjut, Kak lanjut, Kak. Terus ini lagi, Kak. Em, nah, ini kan udah lama di Poland segala macam. Kan ketemu teman-teman yang baru ketika balik ke Indonesia. Nah, kan pasti nih, soalnya kan kita kan sudah ini ya, sudah lumayan loh, 3 bulan itu kan waktu yang cukup lama ya. Jadi apakah ada nggak sih rasa kehilangan atau apa perasaan kakak ketika pulang ke Indonesia lagi? Sebenarnya kalau dibilang perasaan itu campur aduk ya kak ya. Saya Mm-mm. enam kali ada rasa senang, memang ada rasa senang atau ada rasa yang ditunggu-tunggu juga untuk balik ke Indonesia. Di sisi lain ada kerinduan balik mengajar dan ketemu sama murid-murid di Indonesia, ada kerinduan juga bertemu dengan teman-teman dan juga keluarga pastinya. Jadi ada rasa senang juga uh, ketika balik ke Indonesia, ada rasa senang yang terpuaskan. Oh akhirnya balik ke Indonesia. Dan juga makanan, makanan yang sudah saya tahan-tahan selama 3 bulan tidak saya makan. Ada nasi padang dan ada telur dadar dan lain sebagainya yang sudah saya tahan. Itu yang paling pertama itu ada rasa senang yang sudah saya tunggu-tunggu. Dan sebelum 3 bulan itu berakhir, memang seminggu sebelum saya kembali, saya tuh sudah menyiapkan hati untuk tidak terlalu sedih dan tidak terlalu hampa. sudah Hmm. sudah mulai perjalanan di Eropa akan berakhir seminggu lagi nih. Jadi saya sudah mulai menyiapkan hati gitu supaya fokus kepada apa yang saya mau kerjakan seperti sekolah, ketemu teman-teman dan list-list lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata pas sampai di Indonesia ada perasaan wah udah balik ke Indonesia lagi. Maksudnya sangat apa ya, perubahan yang saya nggak bisa deskripsikan, tapi ada perasaan yang kayaknya baru kemarin loh saya ada di Eropa, baru kemarin loh saya ada menginjakan kaki, terus merasakan udara di Eropa, dan sekarang tuh sudah di Indonesia. Ada rasa sedihnya juga, oh ternyata udah selesai, saya nggak bisa lagi nih menikmati taman Eropa, saya nggak bisa lagi nih ngajarin anak-anak Poland, saya nggak bisa lihat lagi nih wajah-wajah antusias anak-anak Poland mendengarkan tentang Indonesia gitu. Ada kesedihan tapi tetap balik lagi karena itu nano-nano, ada rasa senang yang terpuaskan, terus ada rasa sedih juga karena udah nggak bisa, ada kebiasaan yang sudah nggak bisa saya lakukan lagi selama di Poland, dan ada ada rasa yang saya bilang apa ya, kok dibilang kosong tuh nggak kosong, cuman ada rasa yang seperti mimpi, tapi oh itu udah ternyata udah berubah dimensi, bukan berubah dimensi, udah berubah tempat gitu. Gitu. Jadi nano 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 banget kan, tapi nggak yang membuat saya merasa hampa ya atau
ada hampa tapi tetap ada rasa senangnya juga, dan ketemu sama teman-teman di sekolah juga ada rasa bangganya karena bisa sharing informasi itu lagi. Dan mungkin setelah ini saya juga jadi berpikir selanjutnya apa, Hmm. selanjutnya apa, setelah ini mau apa, setelah ini mau bagaimana, supaya nggak balik-balik eh, ke momen-momen 3 bulan itu. Memang saya rasa itu, wah, kalau dibilang bangga itu, bahkan sampai sekarang kalau saya ingat semuanya itu masih ada rasa bangganya ya kayak. Tapi ya balik lagi, ada lagi pertanyaan, ada lagi perasaan, oh, selanjutnya apa, yang hampa-hampa itu selanjutnya apa gitu. Oh. Kak nanya, kakak, kalau kakak sendiri, nih, kalau kakak sendiri ada pertanyaan tapi nanti habis ini saya aku bacain. Kakak sendiri mau lagi nggak sih balik ke Euroweek? Kalau diberi kesempatan dan semua ada kesempatan, pasti pasti saya mau, Pasti karena saya mau sudah ya. pernah tuh, karena saya sudah pernah di sana, jadi sudah sangat lebih ringan untuk saya berangkat dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan pertama kali ya Kak. Ini adalah pengalaman saya pertama kali ke Eropa, ke luar negeri yang langsung jauh. Dan ketika ada kesempatan lagi dan saya bisa bergabung ikut program ini lagi, saya mau. Tapi dengan versi yang saya pengennya lebih, mungkin selain di Poland, saya mau melakukan apa lagi nih, gitu. Hmm. Saya akan agak sedikit melipir ke tempat lain, gitu. Tapi kalau dibilang mau balik lagi atau tidak menutup kemungkinan saya masih mau kembali. Gitu. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan di TikTok. Pertanyaan gini Kak, menurut Kak Maria yang dari Kak David dari Bipa Kalteng, dia nanya apa saja manfaat bagi anak muda untuk mengikuti program Euroweek ini? Ada nggak sih manfaatnya Kak atau gimana? Banyak sekali. Apalagi ini untuk anak-anak muda, sekarang itu udah zaman digitalisasi ya, sudah apa, industri 2.0 ya ibaratnya ya, katanya ya. Dimana sekarang kita tuh sudah bisa melihat berbagai macam melihat dan menemukan berbagai macam informasi itu dengan sangat lebih mudah. Yang mana juga memberikan kita akses untuk keluar dari Indonesia itu seharusnya lebih lebih mudah. Dan kalau misalnya tidak dicoba dicari tahu dengan gadget yang ada, dengan zaman teknologi yang sudah ada, itu rugi besar banget gitu. Terus adalah sebuah kerugian besar. Kenapa? Karena manfaat dari kita pernah menginjakan kaki atau kita punya pengalaman di luar Indonesia itu akan berdampak pada self improvement kita. Jadi yang paling mahal itu adalah pengalaman-pengalaman itu sendiri, Kak. Seperti kita bisa memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang-orang selain orang-orang Indonesia. Dan ini saya katakan sangat-sangatlah mahal, sangat-sangatlah mahal dan langka. Jadi kalau anak-anak muda tidak kejar dari sekarang, itu sangat-sangat rugi. Jadi keluarlah dari, bukan keluarlah dari Indonesia, tapi keluarlah, Hmm. jelajahilah. Kalau kamu bisa melangkah jauh, kejar gitu. Karena memang yang kalau dibilang manfaat yang paling bisa saya sampaikan dalam pengalaman. Dan mungkin pengalaman saya akan saya ceritakan bagaimanapun mungkin akan berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Tapi saya jamin ini adalah pengalaman yang kamu tidak akan sesali. Ini adalah pengalaman yang akan terus kamu banggakan kapanpun kamu ingat, kamu pernah di sana, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah berbicara dengan ini, pernah berbagi dengan ini, dengan dunia selain di Indonesia gitu. Itu adalah sesuatu yang akan kamu banggakan berkelanjutan gitu. Rasa bangganya kamu pasti akan sangat bangga bisa pernah ada di sana gitu. Dan juga eh, untuk anak-anak muda mungkin tantangannya adalah takut coba itu, sudah diberikan wadah yang dengan sangat modern seperti zaman sekarang ini, takut nyobanya itu dihilangin dulu. Yang penting kamu kamu lihat apa di sosial media, kamu cari tahu, kamu sukanya apa, kira-kira kamu bisa dibawa kemana, apa peluangnya ada di mana, itu kamu coba aja semuanya. Jangan karena kamu coba satu kali, aduh nggak dibales, itu kamu berhenti nyari. No, tapi tetap aja coba. Nanti manfaatnya secara garis besar adalah pengalaman. Pengalamanmu itulah yang akan menjadi manfaat terbesar yang kamu bawa dari sana untuk Indonesia. Bagaimana kamu mengeksplor
mengeksplorasi pengalamanmu itu nanti tergantung kamu lagi gitu. Kita tidak pernah tahu bahwa nanti dari pengalaman itu kamu akan diberi peluang-peluang yang lebih besar lain lagi ya, peluang-peluang yang lebih besar lagi kan gitu. Jadi manfaat yang paling utama adalah pengalaman pengalaman itu. Ya, memang benar ya Kak ya, karena lebih berharga pengalaman itu. Itu memang tidak ternilai harganya. Kak, ini ada lagi Kak, ada pertanyaan di Instagram itu menurut Kak Maria, berdasarkan pengalaman di Polandia, kira-kira apa yang Kakak rindukan dari program tersebut? Kalau misalnya di anak itu, apa Kak yang Kakak rindukan dari program di sana? Yang paling dirindukan adalah bagaimana saya menjalin relasi dengan volunteer lain. Balik lagi tadi ya, kayak bertemu dengan volunteer lain itu adalah sebuah hal yang menurut saya uh, sangat apa ya berharga sekali. Gitu. Ketika saya bisa berteman, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari Kolombia, dari Georgia. Jadi apa yang paling saya sangat rindu bertemu dengan mereka. Bahkan saya juga rindu bisa bertemu dengan lebih banyak teman-teman lagi dari luar negeri lain. Jadi ketika saya di sana, saya tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang Polandia saja, tapi ada kesempatan saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain. Melihat bagaimana cara pandang mereka tentang kehidupan, bagaimana mereka mengimprove atau apa ya, mengembangkan kehidupan mereka, cara mereka hidup. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak akan pernah dapatkan di Indonesia karena kita di Indonesia kan punya kebiasaan yang beda tipis ya Kak ya, pola dan karakter yang juga beda tipis, jadi kayak itu aja gitu. Jadi ketika kita bisa melihat dunia lain dari orang lain, nah itu adalah hal yang menurut saya rindu, saya pengen lebih banyak bertemu dengan lebih banyak orang dari belahan dunia lain lagi gitu. Hmm. Kak, ini di Zoom juga ada bergabung KWMP. Sebentar kita sapa dulu. KWMP, apa kabar KWMP? Kabar baik, Kak. Selamat malam. Iya, ini KWMP. Siapa tahu Kak KWMP mau bertanya sama Kak Maria. Ini sambil nunggu pertanyaan dari KWMP, ini juga nih ada pertanyaan lagi Kak di live TikTok kita. Apa tantangan terbesar dalam memahami budaya yang berbeda dan bagaimana Euroweek bisa membantu mengatasinya? Oke. Okay. Uh, Pertama, Euroweek ini juga adalah program yang menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai macam budaya. Jadi setiap volunteer itu pasti membawa budayanya masing-masing, memperkenalkan budayanya masing-masing. Seperti Hmm. saya anggap saja saya sebagai perwakilan Indonesia, saya memperkenalkan oh di Indonesia itu seperti ini, kita punya ini. Nanti volunteer lain juga seperti itu, kita juga Hmm. memperkenalkan budaya mereka. Dan kalau dibilang bagaimana, karena ini juga adalah program wadah intercultural, memang wadah untuk bertukar budaya, jadi tidak ada tantangan kalau selama program ini berlangsung karena memang tujuannya adalah untuk intercultural. Jadi di mana budaya itu kita kita share, lalu anak-anak belajar, lalu mereka juga memberikan semua apa yang mereka ingin tahu, semua keinginan mereka itu kita tampung dan kita kasih feedback yang berkenan tentang budaya. Jadi budaya di program ini justru adalah sesuatu yang menjadi main course-nya. Justru mereka banyak ikut program ini karena ingin lebih tahu banyak budaya. Tapi kalau budaya antar bukan sesama ya, tapi budaya antar volunteer itu yang menjadi tantangan. Di mana bahwa setiap setiap orang dari benua lain itu punya budaya atau habitnya masing-masing. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita sebagai individual atau sebagai pribadi ketika kita berteman dengan orang yang berbeda suku, bukan berbeda suku, berbeda benua. Enggak saja begitu ya. Ketika saya punya teman dari Afrika, saya punya teman dari Georgia, mereka punya punya settingan budaya atau habitnya sendiri, saya juga punya settingan dan budaya saya sendiri. Dan ini menjadi tantangan ketika kita berteman dan kita tuh harus toleransi, bagaimana kita berinteraksi dan tetap menghargai budaya mereka begitu. Kita tahu oh mereka tuh memang seperti seperti ini budayanya. Baik itu hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, hal-hal yang berkaitan dengan
habit atau kebiasaan dari keluarga mereka sebagai orang Georgia, sebagai orang Kolombia. Itu tantangannya adalah kita berusaha memahami, bukan berusaha untuk memaksakan bahwa oh budaya Indonesia itu lebih baik atau ya seperti itu. Jadi lebih Hmm. ke individualnya yang menjadi tantangan ketika kita dihadapkan dengan individual lain, dengan budaya lain. Tapi kalau di program ini sendiri yang berkaitan dengan anak-anak itu justru menjadi main course atau hal yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak di Polandia, anak-anak di Polandia itu. Kak, mau nanya lagi, Kak. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Nanti kita anu terus ini. Keterampilan apa yang Kakak rasakan berkembang setelah mengikuti Euroweek? Kepercayaan diri. Kenapa? Karena di Euroweek itu programnya adalah youth leadership, di mana kita diminta atau anggap saja dituntut ya, bukan cuma diminta tapi dituntut untuk memimpin, Hmm. memimpin anak-anak yang kita lihat secara packaging itu kan bukan anak-anak Indonesia, itu adalah tantangan sendiri karena kita tidak tahu karakter mereka seperti apa, pola pikir mereka melihat kita atau memandang kita seperti apa, pasti itu kan juga jadi pressure ya sebagai buat kita yang memimpin mereka. Hmm. Nah, ketika saya mengikuti program ini, meskipun saya tahu mereka punya pola pikir yang berbeda, habit yang berbeda, saya diminta untuk berlatih memimpin mereka. Bahkan terkadang juga diberi kesempatan untuk memimpin volunteer lain untuk menjalankan sebuah agenda kegiatan. Oh, aktivitasnya itu mau apa seperti apa? Karena ini kan diperlukan diskusi. Kita tidak bisa kita tidak bisa menentukan sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan orang lain yang mungkin isi kepalanya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi Hmm. kepercayaan diri dan bagaimana kita memimpin itu adalah skill yang saya rasa paling bukan paling meningkat ya, paling paling utama yang harus saya latih atau harus saya tingkatkan selama saya mengikuti program ini. Kalau saya tidak percaya diri, kalau saya tidak mendorong diri saya sendiri untuk memimpin, uh, saya merasa sia-sia saya mengikuti program ini. Justru karena saya ikut program inilah, saya harus lebih berani untuk memimpin orang lain dan juga untuk percaya diri dengan apa yang mau saya pimpin. Gitu. Hmm. Oke, Kak, ini Kak Wempi mau nanya nih, Kak. Kak Wempi berkenan buka kamera, Kak. Siapa tahu gitu kan. Silakan Kak Wempi kalau mau mengajukan pertanyaan. Baik, selamat malam Kak Maria. Selamat malam Kak Wempi, salam kenal. Salam kenal Kak Maria. Ini pertanyaan ada berapa ya? Ada 4. Pertanyaan yang pertama, Banyak. kamu dari mana Kak? Asal Asal-asal. kalau secara suku saya dari Sumatera Utara. Tapi keluarga pindah ke Lamandau itu sejak saya kelas 2 SMP sampai sekarang. Waktu stay-nya di Lamandau ya? Iya. Oh, Oke. Bilang nggak di mana tempat Kakak tinggal di Lamandau di mana? di Jalan Ulin Ran Lokal, ya di Nangabulik ya. Kak Maria, ini pertanyaan yang serius. Kak Maria tahu bahwa Kak Maria pernah program itu kan ke luar negeri. Dalam arti bahwa tentunya mendapatkan dua budaya yang berbeda. Kak Maria membawa budaya Indonesia, sementara uh, kita contoh aja di Polandia dengan budaya mereka berbeda. Apa yang mau diterapkan dari apa yang kakak dapat selama menemukan budaya baru di Polandia atau di luar negeri yang mau diterapkan ke Indonesia yang didapat di sana, yang mau diterapkan untuk dalam segi pendidikan ya, dalam segi pendidikan budaya yang bisa diambil dari mereka dan mau diterapkan di Indonesia dari segi pendidikan yang belum ada di Indonesia itu. Pertanyaan yang kedua, sejauh ini dalam perjalanan kakak mengelilingi dunia termasuk mengikuti berbagai program dengan menghadapi budaya yang berbeda-beda,
budaya yang berbeda-beda, tentunya tidak hanya menjumpai siswa, tapi dengan menjumpai budaya yang unik di negara itu sendiri. Apa yang membedakan Indonesia, yang paling mencolok membedakan Indonesia dengan negara-negara luar dari segi budaya. Kemudian yang ketiga, pernah nggak sih jatuh cinta dengan salah satu negara selama kakak mengikuti program itu? Kemudian yang keempat, itu saya ingin janji saya yang keempat ya. Dan yang keempat, pernah nggak jatuh cinta dengan orangnya dan pengen bertahan di salah satu negara tersebut? Seperti itu. Silakan. Maaf agak banyak. Aman Kak, oke. Aku sambil nyatat juga nih Kak. Ada 4 pertanyaan KWMP tadi. Em, Sebentar. Jangan-jangan yang pertanyaan terakhir itu maksudnya KWMP nanya Kak, ada cinlok nggak di sana? Oke ya. Oh, Iya KWMP ya, betul ya. Ini, oke. Ini ada 4 pertanyaan dari KWMP. Tadi kan yang pertama itu budaya yang bisa diterapkan di Indonesia dari segi pendidikannya itu apa, Kak? Kemudian menghadapi budaya yang berbeda, apa yang membedakan Indonesia secara yang paling mencoloknya dari Indonesia itu terhadap budaya di luar negeri sana. Kemudian pernah jatuh cinta dengan negara apa? Kemudian jatuh cinta sama orangnya juga, ya kali aja cinlok. Oh, ada ketemu orang Kolombia gitu kan, cinlok. Terus akhirnya mau sampai mau bertahan di sana. Ada nggak sih Kak perasaan-perasaan? Kan kamarnya single ya masih ya. iya, Nah itu, entah, oke. nah, terlepas nanti singlenya punya pacar apa enggak ya. Yang penting kan masih statusnya masih single, ya kan? Apakah in relationship kita nggak tahu. Tapi apa? Nah ini gimana Kak? Itu Oke, ada juga di yang kolom per- chat. yang pertama saya jawab dulu tentang budaya pendidikan. Budaya pendidikan yang sekiranya mau dibawa atau yang bisa dilakukan di Indonesia. Yang pertama kali menarik perhatian saya adalah tentang program Euroweek sendiri ini, di mana sebenarnya ini adalah program belajar bahasa Inggris, tetapi dikemas dengan seperti study trip, atau jadi anak-anak itu dibawa ke suatu tempat, dikumpulkan, dan mereka nanti akan bertemu dengan volunteer-volunteer lain. Di mana di saat mereka bertemu dengan volunteer lain, mereka ada di situasi harus berbicara dalam bahasa Inggris. Ketika saya memikirkan konsep ini, saya rasa, wah ini adalah konsep yang brilian. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar bahasa, yang paling penting adalah keinginan atau kepercayaan diri untuk kita berbicara. Nah, jadi saya rasa ide dari Euroweek atau program ini sendiri adalah sudah menjadi contoh yang bisa diterapkan di Indonesia, di mana kita jangan lagi terpaku kepada banyaknya konsep, banyaknya materi yang kita siapkan untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Terlebih khusus karena saya adalah guru bahasa Inggris, jadi kita diminta atau diajari untuk berfokus pada, oh bagaimana bahasa Inggris ini sendiri bisa dipraktekkan, tapi dengan cara apa yang tentunya harus dengan cara yang menarik. Di Euroweek program kita diajarkan atau di training memiliki berbagai macam aktivitas yang bisa anak-anak lakukan, dan ini adalah aktivitas yang sangat-sangat menyenangkan. Bahkan bagi saya pribadi yang sudah dewasa, saya masih merasakan keseruan dari aktivitas ini. Jadi apalagi untuk anak-anak, ini sangatlah seru dan menyenangkan. Mereka menari, mereka bermain games, mereka berinteraksi, di mana mereka itu melakukan berbagai aktivitas ini tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya sedang belajar. Jadi konsep dari belajar by doing yang dikemas dalam program ini adalah salah satu yang menjadi fokus saya untuk bisa diterapkan. Bagaimana anak-anak Indonesia ini belajar bahasa Inggris lebih khusus ya, dengan cara yang menyenangkan dan praktikal. Seperti halnya apa yang program ini lakukan kepada anak-anak. Jadi ketika mereka bertemu dengan volunteer, mereka sudah disetting nih, oh saya harus berani. Ini adalah kesempatan saya untuk berbicara. Karena mereka, kalau mereka berbicara bahasa Polandia atau Polis kepada para volunteer, mereka tidak mendapatkan apapun. Karena memang sudah rulesnya, you should speak English, harus speak English. Kalau kamu nggak speak English, kamu nggak ngerti. Kamu nggak bisa nanya apapun. Nah, jadi mereka pun secara otomatis atau secara naluri langsung
mendorong dirinya untuk berbicara bahasa Inggris. Ini menjadi poin yang menurut saya sangat-sangat bagus diterapkan di Indonesia. Bagaimana kita bisa punya program yang bisa membawa anak-anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan praktikal. Itu yang paling saya pelajari selama saya mengikuti program ini. Jadi tidak lagi melulu presentasi atau kita biasanya meminta anak-anak untuk berlatih speaking itu dengan meminta mereka untuk presentasi. Sedangkan presentasi itu membutuhkan skill. Tidak semua anak-anak percaya diri. Tidak semua anak-anak itu siap untuk berbicara, menjabarkan sesuatu. Tetapi ketika ada game, dikemas dengan game, dikemas dengan role play, bahkan ada drama, mereka jadi lebih enjoy, jadi lebih santai mengucapkan atau berinteraksi atau menyebutkan kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris begitu. Bahkan dari anak, dan saya juga melihat anak-anak yang pemalu pun atau yang ya dapat dikatakan yang pada awalnya tidak tertarik, di hari kedua bahkan di hari ketiga mengikuti program ini, mereka akhirnya mau mencoba, mereka akhirnya mau berpartisipasi, mereka akhirnya mau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yang saya rasa, oh ini berarti manjur atau ini berarti impactful kepada mereka. Lingkungan dan situasi yang disetting oleh Europe ini ternyata berpengaruh atau berdampak bahkan kepada anak-anak yang pemalu begitu. Apakah Hmm, cukup untuk pertanyaan yang pertama? aman Kak. Gimana Kak Wempi? Aman? Tersampaikan atau terjawab sebelum kita ke poin kedua? Kalau menurutku sih, oke lanjut aja Kak. Oke ya. Oke, untuk poin kedua adalah budaya apa dari Indonesia yang mencolok. Ya. Kalau dibilang budaya apa yang mencolok, secara budaya itu kita sebenarnya sudah mencolok. Saya setiap melakukan presentasi itu, jujur bisa saya katakan 98% anak-anak yang mendengarkan itu sangat kagum. Kenapa? Karena di presentasi inilah mereka bisa belajar bahwa Indonesia itu ternyata semengagumkan itu kalau berbicara tentang budaya. Dimana kita itu menjadi satu negara yang paling apa ya paling berbudaya, bahkan disebutkan kita adalah the most national diverse nations, paling paling banyak budayanya, adat istiadatnya. Bahkan saya sampaikan sama anak-anak, Indonesia itu punya 1.300 budaya. Bagaimana dengan di Polandia? Mereka bahkan sendiri tidak tahu kalau saya tanya apa budaya di Poland. Mereka Hmm. mereka kan tidak tahu budaya di negara mereka sendiri. Dan dari banyaknya budaya yang kita punya ini juga sudah menjadi hal yang mencolok bagi mereka, sudah menjadi hal yang cukup untuk membuat mereka, wow ternyata Indonesia sebagus itu. Dengan pakaian batik yang selalu saya pakai selama program, itu juga sudah menarik perhatian mereka. Jadi mereka tidak pernah punya batik, bukan tidak pernah ya, mereka memang tidak ada pakaian-pakaian yang seperti yang kita punya. Batik kita bahkan beraneka ragam. Dari apa yang sudah saya kenakan aja itu saya sudah merasa bahwa mereka tuh kagum. Oh, ini bagus sekali. Is this Indonesian? Ya, ini di Indonesia ini banyak sekali batik. Lalu saya berbicara tentang di Indonesia itu beda daerah, beda batik. Ini saya sampai sharing-sharing gambar-gambarnya. Ini kalau ini daerah Jawa batiknya seperti ini. Kalau kamu ke Kalimantan batiknya seperti ini. Dan mereka kagum dengan seni yang kita tidak hanya kita tampilkan, tetapi seni bagi orang Indonesia itu adalah sesuatu yang juga beriringan sama kehidupan kita. Bisa kita pakai, bisa ada dalam setiap adat istiadat kita, apalagi banyak sekali adat istiadat bagi setiap suku di Indonesia. Jadi kalau dibilang apa yang paling mencolok, saya rasa tidak ada yang paling mencolok karena secara negara Indonesia sebagai negara yang berkebudayaan aja sudah sangat mencolok bagi mereka. Mereka sudah banyak banyak bertanya tentang budaya kita itu sendiri. Kok bisa sebanyak itu? Mereka lihat ada tari kecak, mereka lihat ada tari tortor, ada tari piring. Kenapa menari harus pakai piring? Dan kenapa mereka melakukan itu menjadi sebuah keindahan? Gitu. Itu adalah sebuah hal yang membuat mereka kagum dengan Indonesia. Oke, terus yang selanjutnya Kak. Nah, negara yang paling disukai ya, ada nggak suka sama negaranya? Kemarin Kakak di sana sempat ke negara apa aja Kak?
kemarin karena saya waktu libur selama program itu juga tidak banyak, jadi saya sempat ke negara Ceko karena itu juga Ceko ya. dekat. Ya, kalaupun saya ke Jerman itu hanya menginjakan kaki di bandaranya dan transit saja. Tapi kalau memang negara yang memang saya injakan kaki itu di Polandia sama di Ceko. Kalau dibilang jatuh cinta, saya jatuh cinta dengan Polandia. Kenapa? Karena ini adalah negara pertama yang saya tinggali selama 3 bulan, di mana banyak cerita di sana, banyak banyak kenangan di sana, banyak orang-orang yang bisa saya ingat. Kalau saya dengar kata Polandia itu saya cuma nggak, bukan cuma ingat oh Polandia negara, bukan, tapi eh, saya ingat nama-nama beberapa orang yang eh, berteman dengan saya di sana. Saya ingat beberapa tempat, bagaimana self service, bagusnya self service di sana. Jadi saya bisa katakan kalau ada negara Eropa yang bisa saya kunjungi, saya mau kunjungin Polandia lagi karena eh, banyak banget cerita yang ada selama saya 3 bulan di sana. Kalau jatuh cinta dengan orangnya ini agak sulit ya KWMP karena selama saya mengikuti program ini, kami apa ya, berteman dengan sangat fleksibel dan tidak ada ranah-ranah yang menuju ke hal-hal yang romansa atau romantis gitu. Jadi tidak tidak ada sama sekali gitu, baik dengan teman-teman volunteer ataupun juga dengan guru-guru yang ikut di program ini. Jadi ya kita semua syukurnya berteman dengan baik. Karena kalau sampai jatuh cinta justru saya kebingungan nih. Kalau jatuh cinta dengan orang yang beda benua itu kan bebannya besar ya. Bener Gitu Kak kalau ya. Bener sih Kak. Bebannya gede banget itu. Kalau ini ya. kan ya kalau ini Tapi kesannya Baik. kembali lagi itu tantangannya besar lebih besar lagi ya Kak ya. kalau bisa memang saya dari awal jangan sampai terjadi, jangan sampai ada gitu. Karena nanti kalau balik ini menjadi beban yang cukup besar gitu untuk ditanggung. Mhm. Baik. Eh Kamahaya, Iya Kak. Gimana Kak? itu poin pertanyaan pertama bahwa dari segi pembelajaran, karena ini pembelajaran bukan di kelas, itu bahwa Iya, pembelajaran yang selama 3 bulan itu kan bukan di kelas, berarti pembelajaran yang kalau Indonesia sebutnya ekstrakurikuler ya, Kak, bisa jadi ya. eh, Iya. seperti study tour, study trip. Jadi Study tour ya. Nah, eh, setelah kembali dari Polandia, apakah sudah mempraktekkan eh, selama 3 bulan yang didapat di Polandia? Oke, baik. Kalau untuk mempraktekannya, saya tidak mempraktekkan secara langsung karena kebetulan saya di sekolah juga sebagai guru SD anak kelas 1. Jadi kalau untuk secara subjek kurang tepat karena anak kelas 1 masih terlalu advance ya untuk diterapkan gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk diterapkan, saya terapkannya dengan lagu-lagu yang saya pelajari atau game-game yang saya pelajari di Euroweek atau di program ini itu masih bisa saya terapkan kepada anak-anak. Tapi kalau secara full konsepnya kepada anak-anak di ruang kelas atau di kelas saya kelas 1 itu masih belum apa ya, belum sesuai gitu. Mungkin nanti ketika ada kesempatan, ada ruang untuk saya bisa membawa konsep ini untuk anak-anak yang lebih besar, untuk jenjang yang lebih tinggi, mungkin akan bisa disampaikan. Tapi kalau secara langsung kepada anak kelas 1, ini masih belum sesuai. Paling games dengan lagu-lagunya aja yang saya terapkan. Oke. Oh, gitu ya. Oh ya berarti bisa menyesuaikan juga ya Kak ya. Oke, bagaimana Kak Wempi aman? Aman Kak, aman, aman, aman. Nah, Kak Maria KWMP ini MC Hits Lamandau. Berkenan. Wow. Ini Nanti ngeri, kalau tinggi banget. warga Lamandau sudah pasti tidak asing dengan KWMP ya. Iya. Oke, yuk. Terima kasih buat Kak Maria ya yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Padahal di tengah kesibukan Kak Maria, awalnya kita mau sore tadi Kak, ternyata Kak Maria juga ada kegiatan, jadi makanya kita bisanya malam. Nah, Kak Kama, Maria, Kamayang, ya, Kamayang. ya Kak. Kak Maria nanti kita ada undangan ya ke LPPL ya.
Tapi Oke, jadwalnya nanti menyusul ya. oke, sip. Kemarin nanti diundang katanya ke radio. Ya, KWMP boleh, Siap. boleh, boleh undangannya Rabu atau Kamis, lalu saya bisa request karena kebetulan saya Kamis sore itu sudah harus balik ke Palangka karena liburnya sudah habis gitu. Jadi mungkin kalau nanti mau ada undangan kalau tidak Rabu atau Kamis. Karena saya Kamis sorenya sudah harus balik. Karena saya juga Oh, sangat kalau bisa diundang bisa main-main ke tempat KWMP, mau juga gitu. oh, Rabu kami sudah ada jadwal. Jadi, hmm, ini ngajarnya di Palangkaraya ya? Iya, betul KWMP. Jadi Kamis sore Di ini sudah mana? kembali di Bina Cita Utama KWMP, Sekolah Cita. Oh, oke, 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 siap, siap. Makasih Kak. Kayaknya kita nggak berjodoh deh Kak. Betul, betul KWMP. Nanti sambil lihat aja Kak, sambil kita lihat kalau memang nanti lihat jadwal Kakak, Wempi dan Kak Maria juga. Oke, Kak Maria, boleh dong kita minta closing statement untuk kita hari ini. Izin Kak Wempi aku ini. Oke, apa? Minta dong closing statement untuk anak muda terkait tema kita hari ini, terkait cerita kita hari ini. Jujur, ini sangat menginspirasi sekali karena Kak Maria sendiri meskipun ini tapi tetap orang dari Lamandau, makanya awalnya kaget. Ini kok IG-nya kok banyak orang Lamandau yang followin gitu. Ada beberapa teman orang kenal orang Lamandau gitu. Ternyata bener SMP 1 dan SMA 1 juga ya. Kayaknya cocok banget dengan tema kita hari ini yang temanya dari Lamandau untuk dunia ya. Yang muda yang berkarya karena masih muda banget ya kan. Masih 17, oh enggak ya. Oke Kak, boleh closing statement Kak kira-kira untuk anak-anak muda kita di Lamandau apa ya Kak ya untuk sebagai penyemangat Oke, mereka. oke, buat teman-teman anak muda, terkhusus anak muda-mudi yang ada di Lamandau, di zaman digitalisasi ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan terkadang peluang itu nggak asal datang, kamu juga harus coba mencari peluang sendiri, kamu cari eh, dengan apa ya, dengan HP-mu, dengan tabletmu yang sekarang sudah bisa meluncur ke sana kemari dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, dengan adanya Twitter atau sekarang X ya. Itu adalah menjadi salah satu kunci sebenarnya, adalah salah satu kunci untuk kamu mencari peluang. Kalau kamu mau melangkahkan kakimu keluar, kamu cari peluang itu dulu. Jadi TikToknya bisa dipergunakan untuk hal-hal yang membawa kamu ke tempat yang lebih lebih jauh gitu. Jadi ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, itu bisa kok menjadi wadah kamu ketemu sama peluang itu sendiri. Yang penting kamu cari dulu karena waktu kamu menjadi muda itu cuma satu kali. Jadi kalau kamu tidak pergunakan waktu kamu sekarang untuk mencari peluang itu nggak akan terulang. Jadi semoga kamu bisa manfaatkan waktumu selama kamu muda dengan sangat baik supaya nanti ketika mudanya udah selesai, kamu udah tinggal mengenang-mengenang aja nih. Oh kemarin waktu muda aku kemarin ke Jerman, aku ketemu sama ini, dan itu adalah hal yang luar biasa untuk kamu kenang ketika masa muda kamu udah habis. Jadi pergunakan kesempatan kamu sekarang selama kamu masih muda, jadilah muda yang mau mencari peluang. Kalau kamu nggak cari, ya susah gitu. Hmm, benar sekali Kak. Karena yang namanya uang masih bisa dicari, tapi kesempatan nggak datang 2 kali ya Kak ya. Betul sekali, betul sekali. Betul. Benar sih. Tinggal nikmatin aja. Jadi ketika nanti sudah tua, oh ingat udah pernah ke sini, udah pernah ngerasain salju, udah pernah Betul ngerasain mandi pakai air es, ke air es. banget, Kak. Dan pengalaman itulah yang akan menjadi sesuatu hal yang lebih mahal dan lebih berharga daripada uang yang kamu punya gitu. Jadi ketika kamu tua, kamu bisa ceritakan semua pengalaman itu akan menjadi hal-hal yang itu akan menjadi pengalaman atau hal yang lebih lebih berharga dan lebih mahal yang bisa kamu ceritakan atau sampaikan ke teman-teman yang lain, ke bahkan ke anak-anak muda berikutnya, ke generasi-generasi berikutnya. Begitu. Kalau uang mah di mana-mana tua muda masih masih bisa ya Kak. Tapi kalau
berkarya selagi muda. Nah, itu kesempatan yang cuma satu kali. Betul sekali, betul sekali, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Maria. Terima kasih tadi yang sudah bergabung di Zoom kita dan yang sudah bergabung dengan di TikTok dan em, dengan ini. Oke, tadi ya, Halo Bahasa Indonesia for Foreigners. Hari ini kita temanya yang muda yang berkarya dari Lamanda untuk dunia. Nanti mungkin juga nanti Kak Wempi, nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol terkait ini. Nanti kita akan bahas apa aja yang kira-kira nanti untuk kegiatan selanjutnya. Untuk teman-teman yang di Instagram, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Maria sudah berkenan bergabung. Semoga kita bisa ketemu lagi, entah itu via Zoom atau mungkin kita bisa ngopi bareng lagi ya Kak ya. Oke, aman-aman tadi tunggu. Saya juga berterima kasih dan turut senang bisa ikut sharing, diundang untuk berbagi bersama teman-teman komunitas literasi Lamandau. Semoga kedepannya kalau ada undangan lagi atau ada hal yang bisa kita bagikan, saya juga turut senang untuk ikut berpartisipasi, gitu Kak. Oke. Oke deh, terima kasih banyak Kak. Izin Kak, saya hentikan rekamannya. Oke, sebentar saya belum nanti saya akan izin teman-teman yang di eh, Instagram saya izin matikan dulu. Terima kasih sudah bergabung. Sebentar membalas. Saya izin keluar dulu. Terima kasih. Selamat malam. Aduh, ini kita sebentar matikan aja. Oke, sebentar aku sebentar ini temanya tadi sudah ya kita bahas ya. Tema percakapannya tentang ini tentang yang muda yang berkarya. Oke, saya izin tutup record dulu, Kak.